Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Khayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya harus sunnah wal jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu yang Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karamah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karamah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesannya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karamah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karamah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karamah. Karamah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karamah dan khurafat? Perbedaan karamah dan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karamah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karamah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah. Ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karamah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu. Ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah kemarin ada TNI yang Begwin yang membuat channel dengan nama TNI Ngaji Ma'rifat ya, yang mana isinya itu ngaco sekali. Sekarang muncul lagi polisi ini ya. Saya sebut polisi karena memang dia keadaannya sebagai polisi, dan saya akan menyebut dia sebagai member polisi karena dia memang afrod dari polisi. Saya tidak mengeneralisir begitu ya. Ini membernya polisi, ini anggota lah kita katakan seperti itu. Anggota polisi yang ini ngomong ngaco lagi ya. Berbicara tentang agama di khalayak umum, entah itu di TikTok atau apa. Saya mendapatkan videonya dari YouTube. Ini ngawur ya. Yang mana yang bersangkutan si member ini, si anggota ini, dia mengomentari ceramahnya Habib Hanif mengenai karomah begitu. Jadi memang di antara salah satu yang menjadi serangan kepada klan Ba'alwi itu adalah kisah-kisah karomah yang bombastis. Dan itu tidak pernah menjadi masalah sama sekali, baik bagi awam ataupun alimnya, sebelum masalah si Imad ini datang. Nah, setelah masalah Imad ini datang, barulah itu dijadikan komoditas untuk digoreng, sehingga mengeluarkan kata-kata yang biasanya keluar dari Muhammadiyah itu, apa, khurafat itu ya, curofat. Itu kan ada TBC tuh. Tahayul bid'ah curofat begitu ya. Itu khurafat. Nah, ini digoreng-goreng ke sana. Nah, yang mau saya tekankan di sini, ini kalau si polisi ini ya, si anggota polisi ini dia memang memiliki kapasitas untuk berbicara, ini tidak akan menjadi masalah dalam pengertian kita apresiasi begitu. Cuman sejauh mana memang kalau orang dia itu memakai anggota ya, memakai baju seragam polisi, kemudian ngomong tentang masalah agama, coba copot dulu lah seragamnya tuh kalau mau ngomong perkara-perkara kayak gitu. Saya ini banyak juga ada memiliki murid yang polisi ya, anggota. Malah kalau saya bilang orang-orangnya kalian bakal kaget, itu ada yang di ada yang di jabatan atas. Cuman saya kan nggak jadi bikin
channel YouTube ya, gurunya polisi gitu kan, nggak juga. Ngapain kamu itu? Ya, bawa-bawa seragam kayak gitu. Copotin dulu kalau kamu mau ngomong itu. Dan kamu itu dibayar bukan buat ngomong masalah kayak gini, dibayar itu bukan untuk mengomentari masalah kayak gini. Kamu itu dibayar untuk mengamankan. Ya, siapapun yang meminta perlindungan, yang meminta pengamanan. Ini saya ngomong sama si anggota polisi ini, bukan sama polisi keseluruhan. Saya tidak ada masalah sama sekali. Saya mendukung kepada penegakan hukum di Indonesia begitu, kepada anggota kepolisian. Nah, yang menjadi masalah si anggota polisi ini, dia dipinta untuk menjelaskan tentang karomah. Ini bego juga orang yang minta penjelasan kok sama polisi masalah kayak gini. Kalau sama polisi itu gimana caranya bikin SIM ya, itu juga sama Satlantas. Nih polisi itu, saya punya punya murid ya, polisi itu banyak ditanya tentang masalah ngurus SIM, yang mana kebetulan yang bersangkutan yang ditanya ini bukan bagiannya, bukan di Satlantas itu, nggak tahu gimana cara ngurus SIM itu. Saya nggak paham, nggak tahu. Coba tanya ke ahlinya ya. Kalau misalkan mau tanya ke Intel, misalkan tanya bikin SKCK begitu, bukan tanya tentang SIM. Jadi dari satu bidang ke bidang yang lain, masih di dalam kepolisian itu tidak bisa menjelaskan. Ya, ini kok mau loncat ke agama gimana? Ya, ini sudah tidak profesional ini. Ini tolong ditindak ya anggota-anggota seperti ini oleh polisinya polisi itu. Karena ini mencemarkan ya. Ya akhirnya orang kayak saya harus ngomong begitu. Nah, yang ketololan ya, yang diucapkan sama si anggota polisi ini, yang pertama, dia mengatakan bahwa yang namanya karomah itu adalah perkara-perkara yang terjadi di luar akal begitu, yang di luar akal yang terjadi kepada orang-orang soleh. Nah, ini dari segi ta'rif juga sudah salah ya. Itu bukan khorikun lil akli, itu khorikun lil adah. Khorikun lil adah ini adalah suatu perkara yang keluar dari kebiasaan. Misalkan nih ya, kebiasaannya orang kalau berjalan 2 langkah itu ya paling 1 meter misalkan. Tapi ini berjalan 2 langkah kok bisa 300 km. Nah, itu bukan khorikun lil akli, itu khorikun lil adah. Khorikun lil adat, bagi kebiasaan, bagi hukum alam, ya bukan hukum akal. Makanya harus dipelajari perbedaan antara 3 hukum ini. Ada yang namanya hukum akli, ada yang namanya hukum adi, ada yang namanya hukum syar'i. Ya, hukum akli itu adalah perkara-perkara yang logik, yang logical, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang namanya jirim itu dia pasti menempati ruang, yang namanya materi dia itu pasti menempati ruang, yang namanya materi itu tidak mungkin bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan. Itu khorikun lil akli itu. Nah, kalau khorikun lil adah itu adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Biasanya anak kecil tidak ngomong, tiba-tiba dia ngomong. Nah, itu khorikun lil adat tuh. Kemudian berjalan tadi yang saya sebutkan ya, biasanya 2 langkah itu hanya 1 meter. Ini 2 langkah tiba-tiba 300 km, itu khorikun lil adat. Pada jangka waktu 1 malam, misalkan zaman Rasulullah SAW itu hanya bisa berperjalanan misalkan sejauh 100 km misalkan. Tetapi ini Rasulullah SAW itu bisa berperjalanan sampai ke Lauh Mahfuz, sampai ke Sidratul Muntaha begitu. Nah, ini khorikun lil adat, bukan khorikun lil akli. Kalau khorikun lil akli itu tidak akan terjadi, itu mustahil. Seperti apa misalkan manusia kok jadi Tuhan, nah, itu khorikun lil akli itu. Ya, ini manusia kok jadi Tuhan. Manusia yang mana dia materi itu kok menjadi sesuatu yang imaterial, dia sesuatu yang hadis kok menjadi yang kodim. Nah, itu namanya khorikun lil akli. Ini tidak akan terjadi. Dari sini saja sudah salah fatal si anggota polisi ini ya. Ini kalau saya jadi atasannya udah dikeluarin. Kamu tuh milih mau jadi ngomong apa, mau ngomong ngawur apa mau jadi polisi. Kalau mau jadi polisi, berhenti jadi polisi sudah, begitu. Dalam pengertian jangan masuk ke dalam wilayah yang lain. Kalau mau ngomong masalah-masalah kayak gini, ngomong masalah kayak gini, udah keluar jadi polisinya begitu. Ngapain bawa-bawa seragam polisi, ngawur kamu itu. Ya, masalah begitu. Nah, kemudian khorikun lil adah tuh, bukan khorikun lil akli. Nah, khorikun lil adat ini jenisnya. Kemudian nanti di bawahnya banyak, ada yang namanya mu'jizah, ada yang namanya karomah, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada yang namanya sihir. Nanti kesana sihir ini nanti problematik apakah dia masuk khorikun lil adat atau dia adat yang tidak diketahui. Itu beda lagi urusannya sihir itu. Ada yang namanya istidraj ya. Kita masukkan saja ini, yang kelima ini istidraj. Nah, karena ini jenisnya sama, maka kita harus membedakan. Kita bedakan dong apa bedanya antara khorikun lil adat yang ini dengan khorikun lil adat yang itu. Misalkan ya, contoh nih, kita lihat banyak orang-orang yang jangankan yang muslim ya, yang Nasrani juga kan banyak keanehannya. Seperti yang terjadi pada Paus misalkan, kalau saya tidak salah begitu ya, sama si Paulus itu, yang mana dia itu melihat ada hidangan turun dari langit.
Nah itu karena dia itu tidak mengaku sebagai nabi, dia tidak mengaku sebagai nabi, dia mengaku sebagai orang yang suci saja, sebagai orang yang memahami Bible begitu. Itu turun tuh dari langit hidangan, kemudian di dalam hidangan itu ada babi. Si Paul ini berkata, Patrick begitu ya, saya nggak terlalu hafal namanya itu. Bertanya, kenapa di sini ada babi? Babi kan haram. Nah, kemudian ada suara dari langit, sekarang sudah tidak diharamkan karena yang haram itu bukan babi, tetapi omongan yang kasar begitu, omongan yang kotor. Nah, pada akhirnya kita lihat sekarang banyak orang Nasrani yang makan babi. Kenapa ya? Karena dari kisah itu. Nah ini kan khariqul adat nih, ini kejadian di luar kebiasaan. Kok dari langit bisa turun hidangan? Ini terjadi. Ya kita musalama saja ini terjadi karena riwayatnya masyhur sekali. Tapi kan di dalam kesimpulan yang diterima oleh orang yang bersangkutan ini, dia malah menerjang syariat yang mana secara syariat seharusnya babi itu haram, dia malah menghalalkannya. Dalam keadaan dia itu bukan nabi, bukan rasul begitu. Nah, ini sudah kecacatan. Maka yang seperti ini kita masukkan ke dalam ke dalam istidraj, yaitu khariqul adat yang terjadi kepada orang yang kafir atau kepada orang yang akhirnya menjadikan dia kafir. Nah, itu istidraj itu. Kemudian itu mukjizah. Mukjizah itu yang khariqul adat yang terjadi kepada para rasul, yang terjadi kepada para rasul atau para nabi. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada khalayak umum bahwa dia itu benar-benar adalah utusan sang pencipta alam, yang mana pencipta alam inilah yang bisa menggerakkan matahari, maka dia juga bisa untuk mendiamkannya, misalkan begitu. Dialah yang menyatukan laut, dia juga yang bisa memisahkannya. Dialah yang menciptakan anak kecil tidak bisa berbicara, dia pula yang bisa menciptakan anak kecil itu untuk berbicara. Nah, maka perkara-perkara seperti ini nanti bisa kita masukkan ke dalam mukjizat apabila keanehan ini dia terjadi setelah dia mengklaim dirinya sebagai rasul begitu. Ini saya rasul, dipinta keanehan atau keluar keanehan dari dirinya, maka kita disebut ini sebagai mukjizat. Nah, kemudian karomah? Nah, kalau karomah itu khariqul adat yang terjadi kepada orang yang soleh, yang tidak ada klaim dia itu sebagai nabi atau tidak ada klaim dia itu sebagai rasul. Nah, itu baru kita sebut karomah ya, seperti kisah-kisah yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau yang kemarin kita sebut kepada Faqih Muqaddam, atau kepada leluhur habaib yang kita itu banyak sekali kisah-kisahnya itu ya, yang karena itu sudah di blow up sedemikian rupa. Atau misalkan kita cari yang dekat-dekat itu, yang di Pamijahan itu ya, beliau itu naik ke gunung, kemudian di gunungnya itu nggak ada air, ini oleh jari saja ditempelkan kepada tanah, keluarlah air di situ. Tapi orang yang bersangkutan ini tidak mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, tidak. Ini hanya orang soleh saja, tapi keluar keanehan dari dirinya. Nah, ini adalah karomah. Kemudian irhas? Irhas itu keanehan yang terjadi kepada orang yang akhirnya nanti akan menjadi rasul. Seperti apa? Seperti berbicara waktu kecil kepada Nabi Isa alaihi salam, atau misalkan seperti awan yang selalu mengikuti Rasulullah SAW sebelum beliau itu menjadi rasul, atau kejadian seperti beliau Nabi Muhammad SAW itu pernah ditempelkan ke Ka'bah, kemudian disuruh melihat ke atas ke langit dan langitnya itu turun hujan. Nah, itu adalah irhas. Ya. Nah, jadi ala kulli halin itu perbedaannya. Nah, kemudian yang ditanyakannya ini kan khurafat dengan karomah, apa membedakannya? Si polisi ini bilang ya, si anggota polisi ini bilang bahwa yang namanya perbedaannya itu yang satu mengagungkan Allah, yang satu itu untuk mengkooptasi suatu kelompok begitu, untuk menjajah suatu kelompok lah, katakan begitu. Itu khurafat. Nah, ini penjelasan dari mana? Saya tantang orang ini ya, coba keluarkan itu penjelasan dari kitab apa. Kalau kitab, kalau ulama siapa yang ngomong, kalau buku lah katakan buku apa. Dia tahu dari mana itu? Ya, ini mau jadi apa sih polisi ini? Mangkel saya itu. Kok bisa-bisa aja ngomong kayak gitu, diiyahin lagi. Ini kan dinukil sama salah satu channel yang gak suka Ba'alwi ya. Ini dari mana penjelasan seperti itu? Nah, khurafat itu dari khirfah atau dari kharif ya. Itu apa? Sesuatu yang dibuat-buat. Ya, itu khurafat akhirnya nanti. Sesuatu yang dibuat-buat dalam pengertian kejadiannya tidak ada. Kejadiannya tidak ada, tapi dia dibuat cerita. Jadi karangan cerita saja. Nah, pada akhirnya nanti bagaimana kita membedakan antara karomah dan khurafat?
Sebetulnya jangankan karomat dan khurafat, kita bisa membedakan apa bedanya antara mukjizat dan khurafat juga bisa. Apa bedanya antara istidraj dan khurafat itu bedanya apa? Kan bisa juga sebetulnya. Karena khurafat ini dia sifat bagi kabar. Begitu. Dia bukan sifat bagi khariqunil adat. Ini khariqunil adat, khurafat bukan. Ini khariqunil adat, apakah dia terjadi atau tidak? Apabila dia terjadi, masuk yang mana golongan jadi antara salah satu dari yang 5 tadi disebutkan. Kalau khurafat itu tinggal lihat riwayatnya, begitu. Kalau sampai kepada kita, kalau kita saksikan sendiri bang, nggak ada yang khurafat, nggak ada. Ini kita nyaksi sendiri nih, orang bong tiba-tiba dia terbang begitu ya. Cuman kalau bisa kayak gitu nanti bawa tolak angin ya. Soalnya kasihan nih kalau terbang kan lagi musim hujan kayak gini, nanti bisa terbang malah masuk angin begitu. Ini apakah itu terjadi atau tidak? Ya kita menyaksikan kalau ya terjadilah begitu. Nggak ada yang khurafat kalau seperti itu. Meskipun itu nanti dipakai sama orangnya ya. Nanti orang itu tuh begini, tuh lihat saya bisa terbang, bang dia terbang. Kemudian setelah dia terbang dia ngomong kamu itu harus percaya sama saya bahwa saya ini adalah orang yang soleh begitu. Makanya kamu itu harus menghormati saya. Setiap bulan kamu harus setor beras sebanyak 50 kilo. Yang cewek-ceweknya kalau saya mau nikahin kamu harus mau, kalau tidak kamu kualat misalkan. Nah orang yang seperti ini bukan khurafat, itu khariqul adat yang terjadi kepada orang yang tidak soleh, kepada orang yang ahlul maksiat misalkan. Itu masuknya kemana daerahnya? Ke daerah yang tadi disebutkan istidraj. Karena dengan kesaktian seperti itu dia malah lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tahu khurafat atau tidak, tinggal kita tanyakan saja. Ini haddulnya mutawatir atau tidak? Kabarnya mutawatir atau tidak? Kalau kabarnya tidak mutawatir, maka kita tanyakan, kamu tahu ini dari kitab mana? Dari kitab anu. Kita tinggal lihat yang nulis kitabnya, apakah dia itu punya keadilan atau tidak, punya adalah atau tidak. Kalau dia punya adalah, maka kita boleh percaya, boleh tidak. Kalau dia tidak memiliki adalah, kita juga boleh percaya, boleh tidak. Cuman kalau dia itu adil orangnya, maka kemungkinan untuk percaya itu lebih bagus daripada tidak percaya begitu. Cuman kalau orangnya tidak adil, kita tidak percaya, itu lebih baik daripada kita percaya. Di situ masalahnya khurafat itu. Ya, nah sekarang kan yang terjadi seperti ini misalkan, taruhlah kalau kita melihat posisi sosialnya seperti ini. Ini banyak anak-anak atau generasi-generasi yang mana orang tuanya soleh dahulu ya. Banyak karomahnya, dan karomahnya itu memang benar terjadi. Kemudian cerita-cerita karomah orang tua dahulu itu dieksploitasi sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa saya ini loh keturunan orang yang soleh, kamu loh jangan macam-macam sama saya. Nah itu kisahnya kan tetap benar. Yang salahnya apa? Yang salahnya itu penggunaan kisah-kisah seperti itu untuk melegitimasi kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Nah itu kan yang salahnya nanti siapa? Yang orang yang ngomong sama masyarakat itu sendiri. Lah kok mau begitu dikooptasi sama orang kayak gitu? Bukan karena keilmuannya, tapi karena dia itu keturunan anu dan anu begitu. Ya, dan itu pun gak jadi masalah dalam pengertian tidak menggugurkan keadaannya sebagai anak siapa. Ya jangan salah sangka juga. Ini kalau melihat seperti ini, objeknya harus dilihat satu-satu. Jadi ala kulli halin yang mau saya tekankan di dalam video ini, kemarin ada TNI ngaji makrifat, ngawurnya luar biasa ya. Sekarang nih datang lagi polisi, ngawur juga begitu. Ini mau kayak gimana? Ya kalaupun mau seperti itu, tolonglah copot itu dulu. Nggak usah berhenti dari polisi, nggak apa-apa, copot. Nggak usah orang tahu kamu itu polisi, ngomong kayak gitu, ngapain? Ya copot dulu itu seragamnya. Saya itu punya murid-murid yang anggota-anggota itu kalau datang ke pengajian nggak pernah pakai seragam. Ya pernah ada satu orang tuh pakai seragam, dia bilang saya ini pengen seragam saya bersaksi nanti di yaumil qiyamah bahwa saya ini pernah dipakai pengajian begitu. Ada orang kayak gitu ya, sekali aja udah selesai. Itu pun buat jadi mustami' begitu, buat dengerin bukan buat ngomong. Kalau mau ngomong masalah agama diem, kalau mau ngomong masalah agama itu copot dulu seragamnya ya. Apalagi kalau yang diomonginnya ngawur kayak gitu, itu nanti jadi masalah baru lagi ya. Seperti sekarang dijadiin bahan fitnah sama orang-orang, dibikin tagline polisi sudah mulai bergerak untuk membahas Mbak Alwi. Ayo gimana ya, ini ngawur sengawur-ngawurnya begitu. Ala kulli halin, mudah-mudahan kita ini lebih profesional, lebih menempatkan perkara di dalam tempatnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.